Dikisahkan pada suatu malam di sebuah desa, keluarga Drayton menyaksikan badai yang cukup mengerikan. Merasa tidak aman, mereka pun memutuskan untuk berlindung di ruang bawah dan benar saja, beberapa waktu kemudian badai pun semakin dahsyat sampai-sampai merobohkan sebatang pohon. Keesokan paginya, keluarga Drayton, David, si suami, dan Stephanie, si istri, mengetahui bahwa ternyata pohon yang tumbang tadi malam tepat mengenai studio kerja David. Itu akan membuat David harus mengulangi pekerjaannya. Tak lama berselang, Billy si anak melaporkan boathouse atau gudang perahu mereka tertimpa pohon tetangga, yaitu Brent Norton. Sebelumnya, David sempat memaksa Brent untuk menebang pohon kering itu, namun Brent terus menolak dan malah menuntut David. Selain itu, mereka juga melihat adanya kabut di tengah danau. Itu benar-benar aneh karena sebelumnya tidak pernah ada kabut di danau itu. Tidak ada yang bisa dijelaskan karena David hanya seorang seniman, bukan ahli cuaca. Dia meminta Stephanie mempersiapkan Billy karena David akan mengajaknya ke kota untuk berbelanja. Tak lama kemudian, David pun mencoba menemui Brent untuk membicarakan asuransi. Brent adalah pria pemarah, penyendiri, dan cukup menyebalkan. Namun hari itu, dia terlihat sangat menyedihkan. Mobil klasik kesayangannya hancur dan kini dia tidak bisa kemana-mana karena tidak punya pilihan. Brent pun menyetujui permintaan David untuk menghubungi pihak asuransi, namun sebagai gantinya, Brent memohon kepada David agar mengizinkannya ikut ke kota. Sepertinya badai yang terjadi tadi malam benar-benar menimbulkan kerusakan yang cukup parah, seluruh listrik padam dan komunikasi lumpuh total. Dalam perjalanan, David, Brent, dan Billy melihat para petugas telah dikerahkan. Selain itu juga ada tentara dari pangkalan terdekat di pegunungan yang menjalankan Project Arrowhead, sebuah proyek rahasia yang bahkan penduduk lokal seperti David sekalipun tidak mengetahui secara pasti. Hanya gosip-gosip yang beredar mengatakan bahwa militer sedang mengembangkan sistem pertahanan rudal. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di kota, tepatnya di pusat perbelanjaan. David mencoba mengabari Stephanie, namun komunikasi masih belum juga berfungsi. Akhirnya, dia bergabung kembali dengan Billy dan Brent, melanjutkan berbelanja persediaan sambil menyapa petugas supermarket dan beberapa kerabat untuk menanyakan kabar. Tidak hanya warga sipil, di sana juga ada beberapa tentara yang berbisik-bisik mengenai sesuatu. Dan tiba-tiba, itulah sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul The Mist, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2007 garapan sutradara Frank Darabont, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang cukup memukau. Baik, daripada berlama-lama lagi, takutnya keburu dingin itu kopi, mari ceritanya kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan kabut yang dengan cepat menyelimuti kota. Bersamaan dengan itu, seorang pria bernama Dan Miller datang dengan wajah ketakutan, mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam kabut yang menculik John Lee. Dia terus mengucapkan hal itu sambil melarang siapapun meninggalkan supermarket. Namun, seorang pria menolak untuk percaya. Dia segera berlari ke arah mobilnya, lalu hanya teriakan yang terdengar. Guncangan dahsyat membuat pengunjung supermarket menjadi semakin ketakutan. Ada yang mengatakan kabut itu beracun, berasal dari ledakan kincir angin di Ramford. Ada pula yang menganggapnya sebagai kematian dan akhir dunia. Namun, itu semua tidak menjadi penghalang bagi seorang ibu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ya, seorang wanita mengabaikan larangan orang-orang dan nekat meninggalkan supermarket dengan perasaan kecewa karena tak ada seorang pun yang mau membantu. Semoga kalian semua membusuk di dasar neraka.
Billy merasa ketakutan sekaligus khawatir dengan keadaan sang ibu di rumah, sampai-sampai menghisap jempolnya. Menurut David, itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Dia menceritakan kepada beberapa wanita yang merasa prihatin. Lalu, untuk menenangkan suasana, seorang wanita tua bernama Irene mengajak semua memperkenalkan dirinya masing-masing, termasuk Amanda yang merupakan warga baru. Saking takutnya, Billy sampai mengalami demam. Oleh karena itu, David menitipkan putranya kepada Nyonya Hetty dan mengikuti arahan Ollie, sang petugas supermarket, untuk mengambil selimut di gudang. Masing-masing dari mereka mencoba menenangkan diri dengan cara yang berbeda. Salah satunya Brand, dia mengumpulkan orang-orang, mengatur rencana, serta memberikan harapan bahwa badai akan segera berlalu. Namun ada pula yang bersikap pesimis. Dia adalah Nyonya Carmody. Sejak awal, wanita yang fanatik terhadap kepercayaan itu meminta semuanya berserah diri karena meyakini bahwa mereka sedang berada di akhir dunia. Kembali ke David, ternyata kondisi gudang tidak jauh buruknya dengan ruang belanja. Terjadi masalah pada generator yang mengharuskan David mematikannya, dan tiba-tiba saja David mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya, namun para petugas tidak mempercayai kecuali Ollie. David dianggap sebagai pembohong dan penakut, lalu Jim dan Myron nekat menyalakan generator dan membuka pintu, serta meminta pemuda bernama Norm untuk memeriksa. What the fuck? Get it off! Get it off! Get the Rasa sesal, permintaan maaf, bahkan sebuah pukulan tidak akan bisa mengembalikan Norm. David membiarkan Jim dan Myron menanggung rasa berdosa akibat dari perbuatannya. Norm hanyalah seorang pemuda yang tanpa pertimbangan, namun tidak ada alasan bagi Jim dan Myron untuk tidak mempertimbangkan peringatan David. Setelah mematikan generator, Ollie mengusulkan untuk memberitahu yang lainnya demi menahan mereka tetap berada di dalam supermarket, dan selain itu, mereka juga harus mengamankan ruangan depan yang hanya berlapis kaca. Tentu bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan kerjasama Jim dan Myron serta barang bukti. Iya, barang bukti. David berhasil memenggal salah satu tentakel. Brand adalah orang pertama yang diberitahu, karena pria itu adalah seorang pengacara kondang, seorang terpelajar yang kata-katanya mudah diterima orang. Sayangnya, ketika diceritakan, Brand malah menganggap David berkomplot dengan orang-orang kampung untuk mempermalukannya. Brand bahkan dengan tegas menolak ajakan David untuk melihat tentakel di gudang dan mengancam akan menuntut David. Itu membuat mereka menjadi pusat perhatian, dan akhirnya setelah mengumpulkan semua orang, David pun menceritakan peristiwa yang terjadi dan mengajak beberapa orang untuk melihat langsung tentakel yang berada di dalam gudang. The hell is that? Beberapa waktu kemudian, sebagian besar pengunjung supermarket bahu-membahu menutupi kaca, kecuali Brand yang masih mengoceh mengajak beberapa orang untuk berpikir logis. Selain itu juga ada Nyonya Carmody. Kali ini dia mengambil kesempatan untuk menjadi utusan Tuhan, menjelaskan tentang dosa-dosa manusia yang selama ini telah mengolok-ngolok Tuhan. Lalu menurut wanita itu, sebagai balasannya, Tuhan meminta mereka mengorbankan anak-anak. Sebuah tamparan dari Amanda dan ancaman dari Ollie menghentikan omong kosong tersebut. Carmody yang marah bersumpah malam ini semua akan merasakan akibatnya. To prove his love for God. So setelah si wanita fanatik itu pergi, Ollie menjelaskan kepada semua orang bahwa Carmody adalah seorang yang mengidap gangguan mental.
Billy memberanikan diri menghampiri para tentara yang sedang berdiskusi, berharap mereka mau memanggil bantuan. Namun apa daya, alat komunikasi masih belum bekerja, dan karena mereka sedang libur, tidak ada seorang pun yang membawa senjata. Bicara soal senjata, daripada membiarkan Pak Tua Cornell mengambil shotgun di mobilnya, lebih baik mereka memanfaatkan pistol yang selalu dibawa Amanda. Dan orang yang paling pantas memegang senjata itu adalah Ollie. Jangan pernah meremehkan pria kecil itu karena dia pernah menjadi juara dalam perlombaan tembak tingkat wilayah. Kembali terjadi ketegangan. Kali ini Brent beserta pengikutnya memutuskan keluar dari supermarket untuk mencari bantuan. Brent terlihat sangat yakin sampai-sampai David tak mampu menahannya. Seorang pria biker juga memutuskan hal yang sama, namun dia tidak ikut bersama dengan Brent, melainkan menuju ke mobil Pak Tua Cornell untuk mengambil senjata. David melingkarkan tali di pinggang biker. Selain untuk berjaga-jaga, tali itu juga berguna untuk mengukur jarak sejauh mana biker telah berjalan. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai berjalan, mengabaikan omong kosong yang diucapkan Carmody. "Hei Nyonya, aku adalah orang yang memiliki iman dan tidak ada Tuhan yang menghisap darah seperti yang kau katakan." Cukup baik pada awalnya, meskipun tali sempat menjadi longgar. Mendadak, tali ditarik dengan kuat sampai-sampai membuat David dan yang lainnya tergelincir. Lalu tak lama berselang, hanya setengah tubuh si pria biker yang kembali. Beberapa jam kemudian, ketika malam tiba, semuanya menggunakan lampu emergensi untuk mengawasi jendela, serta Jim dan Myron menyiapkan lampu cadangan di belakang. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja seekor serangga besar menghampiri, diikuti oleh kawanan, sampai akhirnya seekor makhluk terbang memangsa serangga itu. Dan para pengunjung terlambat menyadari bahwa serangga-serangga itu terus berdatangan karena tertarik pada cahaya lampu. Holy shit! Tidak hanya serangga, tapi makhluk bersayap juga masuk ke dalam supermarket dan menyerang semua orang kecuali Carmody. Seekor serangga sempat menghinggapinya, lalu kemudian pergi begitu saja. Sangat disayangkan, seorang gadis muda bernama Sally yang sering membantu keluarga Drayton tewas disengat serangga. Sedangkan Billy nyaris dimangsa makhluk bersayap. Beruntung Ollie yang melihat makhluk itu segera menembaknya. Kini, apa yang dikatakan oleh Carmody tentang malapetaka di malam hari benar-benar terbukti. Orang-orang pun mulai percaya terhadap wanita itu, termasuk Jim. Billy tertidur dalam ketakutan, ditemani oleh Amanda. Sedangkan David melihat kondisi seorang pria bernama Joe yang terbakar ketika mencoba membantu mengusir para monster. Menurut David, mereka tidak boleh membiarkan Joe mati. Oleh karena itu, mengunjungi apotek yang berada di seberang supermarket adalah satu-satunya solusi karena Irene pernah berkata, di sana mereka bisa mendapatkan antibiotik dan painkiller. Setelah semuanya sepakat, Amanda datang menghampiri, memberitahukan kabar buruk lainnya tentang Nyonya Hetty yang mati akibat overdosis. Menyadari keadaan semakin memburuk, David pun mengajak para anggota meninggalkan supermarket setelah mengobati Joe. Karena cepat atau lambat, monster besar akan berusaha menerobos masuk. Selain itu, yang harus diwaspadai adalah Carmody. Jika pengikutnya telah banyak, maka wanita itu bisa berbuat apa saja, termasuk mengorbankan anak-anak. David pun bersiap untuk pergi mendapatkan obat dan berjanji akan kembali. Namun jika gagal, maka David meminta Amanda menjaga dan melindungi Billy.